Mengejutkan, 5.000 pasukan kalahkan 50.000 pasukan dalam pertempuran Maritsa I. Di bawah pimpinan Murad I, putra Orhan pendiri Ottoman, untuk pertama kalinya pada abad ke-14 nama Ottoman muncul ke dalam sejarah sebagai kekuatan baru di Anatolia. Umur yang menginjak generasi kedua terhitung mesin belia, namun kemiliteran di bawahnya begitu kuat sehingga mereka mampu memperluas ekspansi terhadap sisa-sisa pecahan Romawi Timur dan Rum Seljuk serta dinasti Abbasiyah yang telah hancur diterjang invasi Mongol pada abad sebelumnya. Setelah Murad I berhasil menaklukkan Adrianople yang kemudian diberi nama Edirne, gelar sultan baru disematkan padanya. Kemudian untuk pertama kalinya kota Edirne menjadi ibu kota baru Ottoman. Mereka juga dapat mengumpulkan para cendekiawan, filsuf, birokrat, dan ahli-ahli kenegarawanan untuk memulai sebuah pemerintahan, dan Murad I mengorganisir kekuatannya menjadi sebuah kesultanan yang mana sebelumnya masih berbentuk kesukuan. Dengan begitu, Murad I dikenal sebagai Sultan pertama Ottoman dan peletak batu pertama dinasti dan Imperium Ottoman yang kelak akan menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia dan Eropa. Selain kejeliannya, Murad I juga memiliki status sosial yang tinggi. Dia berdarah ningrat serta klaim politis dari ibunya yang masih keturunan Bizantin berdarah keturunan Yunani. Dengan melihat latar belakangnya, Murad I sejajar dengan penguasa lainnya waktu itu. Dalam masa kepemimpinannya terjadi pertempuran Maritsa I dan II, di mana pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling heroik dalam sejarah peradaban manusia. Sekitar tahun 1360-70 terjadilah pertempuran Maritsa I. Pertempuran ini bermula karena penguasa Serbia merasa terancam sebab ekspansi Ottoman sampai ke kota Adrianople atau Edirne. Akhirnya penguasa Serbia merasa perlu untuk bersatu guna melawan rival yang lebih kuat, di mana sebelumnya mereka bercerai-berai dan saling serang. Setelah mendapat bala bantuan dari penguasa sekitar dan terkumpul puluhan ribu pasukan dalam bentuk kecil pasukan salib, mereka langsung menuju ke ibu kota Edirne. Waktu dan siasat dari Serbia cukup bagus sebab saat itu Sultan Murad I disibukkan dengan pertempuran di Asia Kecil atau Turki modern. Hal ini membuat guru dari Murad I, yaitu Lala Şahin Pasha yang diberi amanat sebagai panglima, mengutus Haji Ilbey untuk menunda waktu sembari menunggu bala bantuan. Sayangnya pasukan bantuan yang diterjunkan hanya sekitar 5.000 tentara, sehingga pada awalnya tidak bisa melakukan banyak hal. Rahasia di balik itu karena Lala Şahin Pasha dan Haji Ilbey terjadi persaingan yang kurang sehat. Taktik sang panglima tentu terekam. Beliau sengaja mengirim jenderalnya agar tewas dan gagal dalam misinya. Sementara ia bertahan di kota menunggu bantuan dari Murad I. Dengan mudahnya pasukan Serbia yang berjumlah 30-50 ribu tidak menemukan hambatan meski diganggu berkali-kali pasukan Ottoman. Akhirnya mereka sampai di sungai Maritsa tanpa banyak kesulitan menuju ke lembah Maritsa yang jarak tempuhnya sekitar 15 km dari ibu kota Edirne. Pasukan Ottoman pun mendapat kesempatan emasnya. Strategi jitu serbuan pada waktu malam hari tanpa perkiraan dari pihak musuh mampu memporak-porandakan tentara Serbia yang berjumlah 30-50 ribu. Jauh dibandingkan pasukan Ottoman yang hanya berjumlah 5.000. Sebab-sebab kemenangan pasukan Ottoman melawan pasukan Serbia yang jauh lebih banyak. 1. Penggunaan pasukan berkendara yang efektif, di mana tentara berkuda pasukan Ottoman memiliki kemampuan di atas rata-rata dan merupakan salah satu pasukan andalan yang menyerupai pasukan berkuda Mongol di abad sebelumnya. 2. Efek psikologis disebabkan pihak Serbia hampir tidak menemukan kesulitan di masa perjalanannya, sehingga mereka meremehkan dan terlalu percaya diri akan kemenangan di depan mata. Mereka meninggalkan kedisiplinan dan lengah dari penjagaan. Sebuah serangan bertubi-tubi membuat mereka terkejut dan panik. 3. Tidak adanya persatuan di pihak pasukan Serbia karena hampir mereka tidak mengenal satu sama lain, bahkan tak jarang merupakan lawan dari pertempuran sebelumnya, sehingga kurangnya komunikasi antara pasukan serta rapuhnya perencanaan yang kurang matang menyebabkan bercerai-berai. 4. Adanya rasa takut terhadap pasukan utama Ottoman yang lebih besar dan kuat.
yang sekarang masih berada jauh di Anatolia, Asia Minor, yang dipisahkan oleh Selat Bosporus. Sebab-sebab tersebut menjadikan pasukan Ottoman sebagai pemenang peperangan. Strategi obor ini juga pernah digunakan pasukan Mongol, baik sendiri atau dengan kuda dan boneka jerami yang bisa dipastikan tidak pernah menemui kegagalan. Garis komando pasukan Serbia tidak berjalan dengan baik. Pasukan Ottoman dengan semangat menggempur dari beberapa titik dan merengsek masuk ke dalam posisi pasukan Serbia. Serangan dadakan tersebut secara massal menyulut kepanikan di pihak Serbia. Para jenderal dan bangsawan Serbia mengira pasukan Ottoman mendapatkan bantuan, atau yang menyerbu mereka adalah pasukan utama Murad I yang jauh lebih besar dan kuat. Korban dari pihak Serbia semakin banyak berjatuhan. Kepanikan tak terelakkan yang menyebabkan pasukan Serbia yang dipimpin bangsawan-bangsawan kecil mulai melarikan diri di tengah kegelapan ke arah sungai. Meskipun para veteran dan bangsawan lain mencoba untuk bertahan, tapi akhirnya berhasil dirusak oleh tentara Ottoman dan mereka memilih lari melihat rekan-rekannya berlarian. Seiring dengan adanya isu bahwa pasukan Murad I segera datang, garis komando utama pun tumbang dan pihak Serbia bertahan sendiri-sendiri di kampnya masing-masing. Pasukan Akinci Ottoman yang jauh lebih kecil membagi dua agar pihak Serbia tidak bisa bersatu, dengan mengaburkan konsentrasinya, menambah kepanikan serta ketakutan dan bergelimpangannya jumlah korban. Berujung tentara Ottoman menang dalam pertempuran. Tinta sejarah menyebut pertempuran Maritsa I atau Sindigi yang berarti kehancuran Serbia. Walau para pemimpin, para tokoh dan bala tentara banyak yang tumbang, namun ini bukanlah merupakan kehancuran total. Mengingat tentara Serbia yang tewas dalam pertempuran ini diperkirakan belasan ribu dari 30 sampai 50 ribu pasukan, karena puluhan ribu lainnya sukses melarikan diri, termasuk pemimpin koalisi mereka yakni Raja Fiu Qasim dan adiknya Despot Jovan Aglaza yang mundur tanpa kejaran dari pihak Ottoman karena perbedaan jumlah yang masih signifikan. Mengingat populasi dan geografi Serbia, tentu 50.000 sebenarnya sudah sangat besar. Apalagi pada pertempuran selanjutnya mereka justru menerjunkan pasukan yang jauh lebih besar. Kemenangan gemilang ini berakhir pahit bagi sang jenderal. Tidak sampai setahun dari pertempuran luar biasa ini, Jenderal Haji Ilbe ditemukan meninggal karena diracun. Di saat puncak popularitas dan pengaruhnya yang kian mentereng, beliau meninggal dicurigai karena ada intrik dari pihak saingan yang tidak ingin beliau semakin melejit. Diduga yang meracuni beliau adalah Lala Sahimpasa. Semoga dalam setiap peristiwa kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah sebagai bekal untuk menyongsong masa depan yang cerah. Jangan sampai ketinggalan video kami berikutnya yang akan mengupas tuntas Perang Maritsa II dengan judul mengejutkan. 800 pasukan mengalahkan 70.000 pasukan dalam pertempuran Maritsa II. Dengan cara subscribe, like, serta klik lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang menonton video kami. Jangan lupa komentar jikalau Anda memiliki referensi tambahan atau juga kritik dan saran.